Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Rahmadiani dari Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UHAMKA. Tujuan saya melakukan PLP 1 untuk mengetahui kondisi sekolah dan program yang ada di sekolah. Yuk mari kita simak videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang diperoleh oleh MAN 9 Jakarta? Alhamdulillah MAN 9 Jakarta ini sudah banyak meraih prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Nah, salah satunya di bidang akademik bahwa salah satu kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersifat nasional yaitu kompetisi sains madrasah. Nah, alhamdulillah 2 tahun belakangan ini berturut-turut MAN 9 Jakarta itu adalah sebagai duta untuk mata pelajaran ekonomi, ya, duta Provinsi DKI Jakarta. Pesertanya sebagai duta untuk kompetisi nasional KSM ini di tingkat nasional, dan alhamdulillah ya sudah 2 kali berturut-turut duta DKI Jakarta itu adalah untuk mata pelajaran ekonomi itu berasal dari siswa MAN 9 Jakarta. Nah, kemudian dari segi akademiknya lain juga bahwa alumni MAN 9 Jakarta ini sudah banyak diterima dari perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, baik masuknya jalur SNPTN, SPAN PTKIN, kemudian SIMAK, kemudian jalur mandiri dan segala dan jalur lainnya gitu ya. Dan kemudian juga prestasi di bidang akademiknya juga bahwa anak-anak ini sudah bisa mampu menjadi juara berbagai macam event atau lomba dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Dan prestasi non akademik ini juga banyak ya, diantaranya di bidang kesenian bahwa MAN 9 Jakarta ini seni tarinya sangat menonjol ya. Setiap event yang diadakan oleh Kementerian Agama, kegiatannya selalu dibuka oleh tarinya MAN 9 Jakarta. Dan begitu juga selain kegiatan event Kementerian Agama, juga event-event misalnya Hari Kopri nasional yang diadakan di Padepokan Pencaksilat tahun lalu. Nah, itu yang membuka juga tari samannya MAN 9 Jakarta. Kemudian juga tarinya MAN 9 Jakarta juga sudah beberapa tampil di Thailand ya. Di Thailand luar negeri ya. Nah, jadi tarinya Indonesia itu bukan berstandar nasional tapi sudah berstandar internasional juga ya. Dan juga di bidang keagamaan ya, MAN 9 Jakarta juga tahun kemarin tahun 2019 juga meraih juara 1 tingkat provinsi lomba Fahmil Quran dengan hadiahnya senilai 75 juta rupiah. Alhamdulillah. Ini Fahmil tim grupnya adalah grupnya perempuan ya. Dan alhamdulillah juga di bidang non akademik lainnya juga banyak yang sudah go internasional maupun nasional seperti taekwondo, pencaksilat atau olahraga prestasi ya. Nah, alhamdulillah baik prestasi akademik maupun non akademik setiap tahun MAN 9 itu mengalami peningkatan ya capaian prestasinya. Begitu juga prestasi guru-gurunya juga. Alhamdulillah guru-gurunya juga banyak yang berprestasi di MAN 9 Jakarta ini. Dan terakhir itu gurunya juga ikut menjadi juara pada kegiatan kompetisi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah. Begitu juga sarana prasarananya juga, bahwa tahun lalu tahun 2019
kantin Nyaman 9 Jakarta juga mendapat anugerah bintang dari BPOM ya. Jadi kantin Man 9 Jakarta ini kantin yang bersih, kantin yang layak, dan kantin yang apa yang disampaikan oleh para guru di Man 9 Jakarta berdasarkan struktur hukum, berdasarkan konten yaitu KI dan KD-nya sebagai bekal buat siswa Man 9 Jakarta ini untuk melanjutkan belajar di perguruan tinggi. Sebagai catatan ya, bahwa SMA Madrasah Aliyah adalah dipersiapkan untuk melanjutkan belajar ke perguruan tinggi. Jadi harapannya semakin banyak siswa atau alumni Man 9 Jakarta dapat melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Selanjutnya Pak, berapa jurusan yang ada di Man 9 Jakarta? Untuk jurusan sekarang namanya peminatan ya. Peminatan itu Man 9 menyelenggarakan 3, dari peminatan matematika, ilmu pengetahuan alam yang disingkat MIPA, kemudian peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan peminatan ilmu keagamaan. 3 itu yang kita buka di Man 9. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan apa aja yang dilakukan Pak sidang ini? Baik, kegiatan yang di Man 9 itu kan yang utama adalah intrakurikuler. Intrakurikuler itu yang tadi disebutkan, yang kegiatan belajar, proses belajar sehari-hari. Kemudian ada yang namanya kokurikuler. Kokurikuler ini adalah penugasan-penugasan oleh guru di luar dari jam belajar. Ya, seperti misalnya tugas yang dikumpulkan 1 pekan kemudian atau yang lain sebagainya. Yang ketiga ada yang dinamakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini bagian dari pengembangan diri siswa. Ya, contoh misalnya siswa yang berniat untuk senang dengan kedisiplinan, dia akan memilih misalnya pramuka, kemudian paskibra. Ya. Senang dengan seni budaya, dia memilih tentang tari, ya, musik dan sebagainya. Itu diikuti oleh yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada 3 kegiatan siswa: intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, aturan apa saja yang diterapkan di sekolah ini untuk siswa? Kalau pertanyaan aturan ada 2 ya. 1 aturan akademik, yang kedua aturan kesiswaan. Nah, untuk aturan akademik itu biasanya adalah aturan-aturan untuk mereka mengikuti pelajaran. Ya, setelah beberapa bulan mereka ada penilaian. Ya, misalkan 1 bulan sekali atau paling cepat 2 pekan, ya, setengah bulan, itu ada yang namanya penilaian harian. Itu alurannya ya. Kemudian ada penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Tujuannya adalah untuk sebagai laporan hasil belajar ke orang tua mereka. Ya, jadi aturan akademik itu. Kemudian aturan akademik lainnya adalah misalnya kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas itu yang pertama syaratnya mengikuti pembelajaran selama 1 tahun atau 2 semester. Yang kedua memiliki nilai sikap baik. Yang ketiga memiliki nilai ekstrakurikuler pramuka juga baik. Kemudian tidak ada nilai. Ya, kegiatan formal apa saja yang dilakukan oleh Man 9 Jakarta? Kegiatan formal yang sering dilakukan biasanya ya upacara bendera, rapat dinas, rapat panitia, dan kegiatan-kegiatan lainnya ya. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa saja yang dilakukan di Man 9 Jakarta? Kalau kebiasaan atau pembiasaan ya, sebetulnya ada 20 pembiasaan di Man 9 Jakarta. Mulai dari, ini untuk siswa ya, mulai dari datang ke sekolah bersalaman atau cium tangan dengan guru, kemudian sampai ke kelas itu tadarus biasanya sebelum belajar. Ada juga di hari tiap Rabu pagi itu literasi, kebiasaan membaca ya, dan di absen. Kemudian sholat zuhur berjamaah, dan sebelum pulang sholat asar berjamaah.
kelas-kelas ada jadwalnya makan bersama antara kelas itu dengan wali kelas, misalnya di koridor gitu. Lakukan gitu kan dari rumah. Nah ini yang paling memungkinkan dan memang sudah hasil rapat ya antara wali kelas dengan unsur pimpinan, itu kita sepakati bahwa ada yang namanya tilawah tahfiz duha, TTD ya, TTD. Tapi karena kita punya mata pelajaran tahfiz tersendiri, sehingga tahfiz itu nggak masuk lagi ke dalam kegiatan pembiasaan. Jadi yang kita pantau kegiatan pembiasaannya adalah tilawah dan duha. Tilawah dan duha. Nah itu dilakukan setiap hari sebelum mulai PJJ ya. PJJ itu kan kita mulai jam 7.15, jadi jam 6.30 anak-anak itu udah bersiap. Wali kelasnya tuh yang tugasnya ngingetin ya di grup, dan tiap wali kelas itu punya trik masing-masing dan kita bebaskan untuk wali kelas apakah dia untuk mengontrolnya cukup di grup WA atau ada juga yang pakai Google Form gitu ya, itu beda-beda. Nah itu mereka melakukan kegiatan tilawah, terus kemudian mereka salat duha, dan itu dilaporkan setiap hari ke wali kelasnya, dan wali kelas itu secara rutin melaporkan ke unsur pimpinan. Ya, kalau mau lihat di IG-nya Mas 9 ada. Saya berharap sih dari kegiatan pembiasaan itu anak-anak itu walaupun mereka itu di rumah, justru ya sebenarnya pembiasaan itu harusnya lebih banyak waktu yang mereka bisa lakukan untuk kegiatan pembiasaan ini. Jadi kita nggak cuma sekedar belajar, tapi ada ruhnya di situ. Itu sih yang bisa dilakukan ya, karena kalau yang lain kayaknya untuk era sekarang kayaknya belum bisa ya. Jadi itu aja. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, kan biasanya untuk sekolah ada study tour. Nah itu kan program tersendiri dari sekolah. Nah biasanya untuk MAN 9 tuh study tournya ke mana ya Bu? Biasanya nih ya, biasanya karena era COVID lain lagi nih ya. Kalau kelas 10 itu memang kita istilahnya outing class ya, outing class bukan study tour. Outing class itu kita nggak jauh-jauh, pokoknya sekitar Jakarta ya, Jakarta, Bogor, Bandung, udah gitu aja, dan nggak bermalam gitu. Dan itu memang ada unsur pendidikannya di tempat-tempat yang dikunjungi itu, misalkan ke pabrik susu atau apa gitu ya. Nah itu pabrik sepatu itu pernah gitu. Kalau untuk kelas 11 itu kegiatannya namanya pengaduan penduduk, mereka ikut kegiatan yang ada di rumah itu macam-macam. Kalau misalkan kegiatannya ada yang ke kebun, dia ke kebun. Kalau misalkan ada yang bertani, dia bertani gitu. Ada yang bikin kue, dia bikin kue. Kegiatannya kayak gitu. Terus ada juga kunjungan kampus. Kalau kelas 11, nah, kemarin-kemarin sih yang biasa didatengin karena di Jogja ke GI. Apa Farida memilih MAN 9 Jakarta? Karena awalnya mulainya saya dari pesantren, jadi saya mengembangkan apa yang dari agama ke agama lagi gitu, karena kan ini kan sekolah madrasah, jadi saya milih ke madrasah lagi. Dan menurut saya MAN 9 juga bagus, dia termasuk MAN terbaik di Jakarta Timur. Apakah sarana dan prasarana yang di MAN 9 Jakarta sudah memadai? Sangat memadai, karena setiap saya mengadakan acara dan teman-teman saya itu selalu fasilitasnya lengkap, kita menggunakan apa aja itu ada, dan di kelas juga AC-nya sampai 2, ada kipas juga, ada proyektor, benar-benar lengkap, jadi kita nyaman belajar di kelasnya. Baik, bagaimana pendapat Farida mengenai guru-guru yang ada di MAN 9 Jakarta? Menurut saya guru-guru di sini mengajarnya enak. Mereka menggunakan metode-metode yang nggak bikin kita bosen. Jadi kita belajar juga nggak monoton itu aja. Tapi mereka menggunakan banyak-banyak metode, cara, nggak cuma belajar, tapi kita diselipkan main gitu. Jadi kita seru, nggak bosen. Nah buat yang terakhir, apa nih kesan dan pesan kamu selama sekolah di sini? Kalau kesan saya benar-benar seneng banget. Banyak banget kenangan yang ditinggalin dari sekolah ini yang bakal saya nggak lupain dari teman, guru, dan semuanya. Pokoknya pesan saya semoga MAN 9 kedepannya itu lebih jaya lagi, lebih bagus lagi, lebih mencetak siswa-siswi yang unggul-unggul lagi dari sebelum-sebelumnya.